Jika kita bicara mengenai birokrasi, maka kita tidak bisa melepaskan dari pemikiran-pemikiran Max Weber, karena konsep ini dicetuskan pertama kali oleh Weber di dalam bukunya Economy and Society. Birokrasi dapat dikatakan sebagai sebuah hasil ciptaan atau genesis dari paham kapitalisme itu sendiri. Dan kita juga bisa katakan bahwa birokrasi ini merupakan sebuah instrumen yang sangat bersifat otoritatif jika kita mau menganalisa organisasi. Kalau kita lihat pada masa perkembangan industri di dalam masa Fordism, Anda yang sudah mengambil sosiologi organisasi, sosiologi industri, tentunya sudah pernah mendengar konsepsi tentang Fordism ini. Jadi bagaimana sistem produksi dan juga model kerja diatur dengan sedemikian sistematiknya. Maka birokrasi ini menjadi nafas dari pengorganisasian secara sosial dan itu masuk di dalam kehidupan masyarakat kita. Sampai sekarang, bureaucratic organizations atau organisasi yang disusun dengan nafas birokrasi ini sendiri itu masih tetap ada dan dia menjadi pola-pola umum yang kita gunakan untuk mengelola kehidupan sosial sehingga bisa dikatakan bahwa hampir di semua perusahaan-perusahaan besar di dunia bahkan sampai dengan organisasi pemerintah pun itu tetap menerapkan prinsip bekerja birokrasi ini untuk mencapai efisiensi. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa administrasi birokrasi ini itu juga merupakan bentuk dominasi yang bekerja melalui knowledge. Weberian bureaucracy ini adalah juga merupakan pengejawantahan dari disiplin berpikir Foucauldian, Michel Foucault, tentang power di dalam level organisasi. Jadi selama birokrasi ini kemudian diterapkan dengan sangat rigid, semua tools-nya, semua instrumennya, maka diagram power yang dibuat oleh Foucault itu menunjukkan juga bahwa power atau kekuasaan itu dapat diterapkan pada sebuah relasi yang bersifat sistematik antara manusia, objek, dan juga ruang. Dan ini adalah bagian daripada studi birokrasi yang kemudian berkembang sampai dengan saat ini. Weber secara mendasar menyatakan bahwa birokrasi itu terkait dengan sebuah cara yang paling rasional, formal, dan sekaligus juga efisien untuk mengatur tindakan manusia, dan tindakan itu tentu saja bisa diorganisir. Dan ini sangat menguntungkan atau sangat berpengaruh di dalam kehidupan pada masa modern. Di sisi lain dia juga merasakan bahwa sebenarnya birokrasi ini adalah sebuah ancaman terhadap humanity atau kemanusiaan. Tentu Anda tahu bahwa manusia punya kecenderungan berbeda di dalam melakukan tindakan sosial antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dan menurut dia hanya si entrepreneur atau pengusaha dan juga politician yang bisa mengcounter kekuatan dari sebuah birokrasi organisasi. Sehingga di dalam bukunya Economy and Society, Weber mengatakan bahwa birokrasi itu adalah sebuah struktur dominasi. Anda bisa lihat itu di halaman 219. Saya bisa share buku Economy and Society untuk Anda.
Dan Weber itu sendiri akhirnya kemudian ketika merumuskan dari konsepsi birokrasi, dia mengatakan bahwa birokrasi adalah kombinasi dari tulisan atau dokumen-dokumen yang tertulis di dalam proses bekerja, proses industri, dan dengan sebuah tindakan operasional atau produksi yang sifatnya terus-menerus. Jadi, birokrasi itu adalah kombinasi written documents and continuous operation yang berkaitan dengan office atau orang yang memiliki otoritas di dalam organisasi itu. Nah, ketiga hal inilah yang kemudian menjadi fokus utama di dalam semua tindakan manusia yang diorganisir di dalam kehidupan masyarakat modern. Kita bisa lihat ini di halaman 219, tapi kalau nanti Anda baca buku aslinya di Economy and Society, versi panjangnya ada di halaman 223, judulnya adalah Monocratic Bureaucratizations atau birokrasi. Saya tetap harus mengangkat tentang birokrasi ini dulu sebelum nantinya kita akan bergerak kepada networking birokrasi, karena sebenarnya networking birokrasi itu adalah satu bentuk perkembangan daripada birokrasi itu sendiri dan disesuaikan dengan proses atau perkembangan kapitalisme sampai dengan era saat ini. Nah, sebagai informasi bagi Anda, sebagai update untuk Anda, mungkin Anda juga sudah dapat ini di teori sosiologi klasik tentunya, tetapi saya mau meng-highlight sekali lagi bahwa kalau kita bicara mengenai birokrasi, setidaknya Weber memberikan karakternya itu menjadi 6 poin. Yang pertama adalah rules atau aturan. Di sini disebutkan bahwa aturan itu di dalam birokrasi itu menyangkut dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya fix atau rigid dan dia diatur oleh sebuah peraturan-peraturan yang rigid pula. Jadi contohnya misalnya seperti Anda nih sekarang belajar dengan menggunakan emas UI. Sebenarnya tanpa sadar cara bekerja emas UI itu adalah cara bekerja birokratif. Anda harus mengikuti menu-menu yang diberikan di dalam Mas UI ini. Kalau tidak, tentu Anda tidak akan earning score. Anda tidak bisa mendapatkan nilai untuk mata kuliah ini. Jadi ini tidak hanya di perusahaan ya kalau kita bicara mengenai birokrasi. Tapi kalau kita bicara mengenai aturan, itu terpenetrasi juga di dalam semua kegiatan manusia. Jadi hampir semua organisasi pasti diatur dengan pola ini. Kedua, setelah rules, jadi ada aturan yang mengikat. Yang kedua adalah hierarki. Diatur oleh sebuah hierarki atau tatanan level di dalam organisasi. Anda sebagai mahasiswa tidak bisa tentunya mengotak-ngatik isi Mas UI karena hierarki Anda itu tidak sama dengan mereka yang ada di kantor sumber pembelajaran UI yang memang punya kendali penuh terhadap proses pembelajaran Mas UI ini sendiri. Termasuk saya gitu, ada menu-menu yang saya juga sebagai dosen tidak bisa lakukan atau tidak bisa melakukan intervensi. So there is hierarchy in the organizations. Jadi itu sudah ciri. Jadi kalau Anda lihat ada rules, ada hierarchy, so precisely this is the bureaucracy. Lalu yang ketiga adalah written. Jadi birokrasi yang baik adalah dia punya dokumen-dokumen yang tertulis yang menjadi acuan, aturan, rules bagi tindakan manusia. Ya. Jadi action atau tindakan itu diambil berdasarkan dokumen yang tertulis. And then it's preserved as a files. Lalu yang keempat adalah skill. Jadi orang-orang yang bekerja di dalam birokrasi itu dipilah-pilah hierarkinya berdasarkan skill dan tentu saja ada sebuah proses pelatihan yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi skill di dalam hierarki tertentu. Nah, lalu yang kelima adalah otoritas atau wewenang. Anda tentu sudah pernah mendengarkan ini bahkan di pengantar sosio, ya, jenis-jenis wewenang itu apa saja yang dirumuskan oleh Weber.
Nah, official devotes themselves entirely to their work. Jadi ada otoritas dan orang-orang yang bekerja di dalam birokrasi ini itu memberikan hidup mereka untuk bekerja. Sehingga di poin yang keenam yang di bawah, the management of the office follows general rules which can be learned. Jadi seluruh anggota daripada birokrasi, anggota organisasi itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan untuk bagaimana organisasi ini berjalan. Jadi Anda mau bekerja di level yang operasional, di level yang operation di bawah, atau bahkan sampai yang manajerial di atas pun, yang mengatur bagaimana mereka bekerja itu sudah bukan lagi manusianya, tapi adalah tadi aturan yang dituangkan di dalam written documents.